Halo Sobat Makeup, kembali lagi bersama gue, Atta. Berhubung kita masih di vibe kemerdekaan, kali ini kita akan bahas game karya anak bangsa yang viral di kancah game internasional, apalagi kalau bukan Drag Out 2. Game Drag Out 2 merupakan game horor yang viral di kancah dunia game internasional. Bahkan, YouTuber gaming PWD dengan subscriber mencapai 106 juta pernah memainkan game ini. No! Nine bitte schön! Nej, det är för fan! Oh, shit! Sehingga game ini diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Drag Out yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Kimo Stambul. Oh, gue nunggu di sini aja ya. Kita paling sejam doang di sini, bro. Gedung ini kenapa kosong ya? Pasti ada alasannya lah. Ini kertas apa ya? Gue ngerasa gue pernah di sini sebelumnya. Sampurasun. Kanu, tolong ya. Game besutan Digital Happiness ini merupakan salah satu game rakitan Indonesia tersukses di pasaran. Seri pertamanya berhasil menarik perhatian tidak hanya gamer lokal saja, tetapi juga gamer mancanegara termasuk YouTuber besar sekelas PWDP. Popularitas ini tentu saja membuat Drag Out terus mengembangkan fiturnya sehingga bisa dimainkan dengan mode virtual reality hingga bergerak ke ranah layar lebar. Tidak diherankan jika seri kedua Drag Out ini langsung tumbuh menjadi salah satu game yang banyak dimainkan. Apalagi Digital Happiness sepertinya hendak menyuntikkan sesuatu yang baru dan berbeda di dalam game ini, terutama lewat penyempatan sistem gameplay lebih action menggunakan senjata melee di dalamnya. Dengan desain baru ini membuatnya lebih terasa cita rasa lokal yang menyeruak kuat dari berbagai sisi. Game Drag Out 2 diposisikan sebagai seri sequel langsung dari Drag Out pertama. Berita baiknya nih Sobat Makeup yang tidak memainkan seri pertamanya bisa langsung meloncat masuk berkat fitur Story Before yang disediakan oleh developer. Fitur ini akan memberikan gambaran cukup jelas soal konflik seperti apa yang terjadi di seri pertama dan siapa itu Linda. Game Drag Out 2 juga mengambil timeline setelah kejadian di seri pertama. Linda yang masih anak SMA masih terus berhadapan dengan ragam kasus supranatural-nya yang untungnya tetap ia bisa tundukkan menggunakan jepretan kamera andalannya yaitu e-respawn. Linda kini harus berhadapan dengan mimpi buruk dan ancaman yang lebih besar bahwa tidak lagi melibatkan dirinya dan keluarganya yang memang dianggap memiliki garis darah istimewa yang berkaitan dengan dunia tak kasat mata ini. Ia harus berjuang melawan kekuatan baru yang berpotensi menghancurkan dunia nih Sobat Makeup. Ancaman ini muncul dalam sosok wanita misterius yang terus menghantuinya. Kehadiran wanita ini dengan kostum hitam tidak hanya mengancamnya secara fisik tetapi juga memicu situasi paranormal yang kian buruk. Ia bisa membuat makhluk halus yang tadinya damai kini iseng dan mengganggu manusia. Makhluk halus agresif ini juga mulai mempengaruhi dunia fisik dan menimbulkan kehancuran, meninggalkan pertanyaan besar soal wilayah sekitar tempat tinggal Linda. Proses investigasi yang dilakukan dari satu lokasi ke lokasi lain juga mengindikasikan keterlibatan Siska, sang guru wanita yang berujung membuka topengnya di seri Drag Out pertama nih Sobat Makeup. Jika dibandingkan dengan game pertamanya, kini Digital Happiness perlu diapresiasi karena mampu mempertontonkan kulit luar yang sangat bagus dari Drag Out 2 nih Sobat Makeup. Sekilas gerakan Linda serta bentuk orang-orang yang kita jumpai di game ini lebih realistis.
Mulai dari detail bangunan hingga penuansa pun menjadi lebih terasa karena tampilannya yang meningkat. Kita pun bakal berhadapan dengan dua waktu, yaitu malam dan siang di game ini. Ketika siang hari, Linda akan mengikuti jalan cerita, yaitu menginvestigasi penyebab muasal kematian kawan-kawannya. Sekilas Sobat MyClub dapat melihat bandingan latar di dalam game yang terinspirasi dengan sudut-sudut jalan populer di Bandung. Tetapi, kemegahan tampilan ini nggak dibarengi dengan keterampilan teknik yang mumpuni di beberapa bagian, banyak yang tekstur yang cukup mengganggu. Beberapa ulasan pengguna yang memainkan game ini di Steam diwarnai oleh pendapat miring soal masalah teknis yang cukup mengganggu, tetapi pengembang pun memberantas bug yang masih ada, dan kemudian Dread 2 sudah lebih dari game yang playable, namun juga mampu mencirikan kekuatan dan bertahan di waralabanya. Di game pertama kita dibuat kebingungan saat bagian endingnya yang mencengkam, ternyata semua pun terjawab dengan kepastian jika perjalanan Linda dan teman-temannya berakhir tragis hingga menyaksikan Linda sebagai orang yang selamat. Namun, di sekolah Linda justru dicibir sebagai orang yang aneh dan menjadi penyebab kematian teman-temannya. Sobat MyClub mungkin gak mendapat pengalaman yang mencekam di Dread 2 ini. Pasalnya, senjata keris ini menjadi semacam pertahanan diri yang cukup efisien. Teka-teki dan mencari jalan keluar dan pengalaman mistis di bagian cerita pun masih jadi daya tarik yang memikat di dalam game ini. Kini, yang dibuat berwisata mencari karakter hantu-hantu di lokal di Dread 2 nih Sobat MyClub. Cerita di sekolah ini sudah pakem di mana karakter Nyi Biorong menjadi makhluk halus yang sangat kuat. Di beberapa kesempatan, Nyi Biorong pun bisa merasuki orang-orang terdekatnya hingga membuat mereka menjadi gila, bahkan dibuat seolah-olah bunuh diri. Alhasil, Linda pun membutuhkan banyak pengetahuan untuk membasmi sang ratu iblis. Game Dread 2 ini berhasil membangkitkan nuansa hantu lokal menjadi balutan karakter game horor yang cukup berkesan di sini. Tetapi, musuh-musuh kecil seperti kepala tengkorak seakan gak mempunyai arti. Kehadiran juga membuat game ini seperti menghadirkan musuh ketimbang sosok hantu. Di satu sisi membuat pemain harus banyak memutar otak dan bergerak ketika terjebak di sudut-sudut sempit. Di sisi lain, kita juga melihat cerita yang cukup pelik dari Linda. Kebangkitan makhluk halus pun ditenggari menjadi cikal bakal menghancurkan dunia. Beberapa dengan kesan Linda di game pertama sebagai cewek terjebak di pertarungan mistis, kini Linda pun memikul beban besar untuk menyelamatkan dunia. Nih Sobat MyClub, kini sequel berhasil mengembangkan banyak karakter hantu yang berkesan di dalam permainan. Jadi, permainan yang dihadirkan oleh game ini tergolong singkat bahkan untuk dibandingkan dengan game pertamanya. Meski begitu, Dread 2 mengambil langkah yang cukup berani dengan mengimplementasikan sistem baru supaya gerakan pada pemain lebih luas dan tidak kaku. Alhasil, kita pun bisa merasa lebih hidup di sekolah ini nih Sobat MyClub. Di sisi lain, formula baru yang dihadirkan oleh Dread 2 ternyata membuat kita canggung karena bobot cerita yang terlalu besar pun seolah-olah membuat game ini belum berani mengukuhkan perjalanan dua dunia di dalamnya. Meskipun ending dari game ini bisa diprediksikan setelah kita mengetahui penyebab di separuh awal pemain nih Sobat MyClub. Mengikuti perjalanan Linda di game ini sangat membuat penasaran dan seru untuk diikuti. Eksekusi yang cukup matang dari Digital Happiness untuk menghadirkan voice acting hingga suasana di beberapa bagian cerita sukses membuat siapapun yang main ikut terhanyut. Memang banyak yang bilang game ini jadi enggak menakutkan seperti game pertamanya. Tapi, jika Sobat MyClub sudah ikut tegang, berarti formula game horror di Dread 2 ini telah berhasil menyihir Sobat MyClub ke pengalaman yang baru. Nah, itu dia Sobat MyClub review game Dread 2. Jangan lupa subscribe dan juga like ya. Gue Ata, pamit undur diri dan terima kasih.